Bismillahirrahmanirrahim. Ya, secara garis besar judulnya adalah sikap toleransi dan bahaya tindak kekerasan ya. Jadi di sini sambil Anda screenshot slide-nya dan Anda catat ya sebagai catatan bab 2. Baik, ini catatan pertama di bab 2 judulnya ya, bab 2 sikap toleransi dan bahaya tindak kekerasan. Silakan bersiap untuk di screenshot. 1 2 3. Baik, kita langsung masuk kepada dalilnya ya. Sikap toleransi, dalilnya ada banyak sebenarnya, tapi kita akan membahas tentang dua ayat ini ya, Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Ya, jadi yang dicatat ini saja, yang ini tidak ya, ini tidak. Jadi ini saja, silahkan. Jadi sikap toleransi tulis dalil Quran surat Yunus 44 1. Sudah? Sudah di screenshot? Lanjut. Ini ayatnya. Ya, saya akan mengajarkan cara membacanya dan ini nilai hafalan terakhir di semester ini ya. Jadi mohon dihafal dan ini mirip-mirip ya. Jadi diperhatikan hurufnya sambil disimak, dilihat hurufnya dan didengarkan ya. Saya membaca. Nanti mohon maaf apabila saat menyetor hafalan terus sudah salah dari awal ya, langsung saya skip ya, berarti tidak menyimak ya, mohon maaf. Jadi harus benar-benar bagus karena ini ayatnya pendek-pendek, diulang-ulang, jadi hati-hati. Boleh di screenshot dulu ayatnya, tapi langsung nengok di Al-Quran boleh juga ya. Ini juga dicatat di buku catatan ya, tapi dipenggal-penggal. Ngafalnya juga harus dipenggal ya, minimal 2 lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ya, penggalnya boleh kalau mau penggal 3 sampai minubi. Kalau penggal 2 boleh sampai minubi yang kedua. Ya, baru yang selesai jadi penggalan kedua. Ya, jadi kalau mau penggalan ketiga, ada 3 penggalan, wa minhum may yu'minu bih. Artinya dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa minhum may la yu'minu bih. Wa minhum la yu'minu bih. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, kalau mau 2 penggalnya, wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih. Artinya dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Qur'an dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Lanjut. Wa in kazzabuka fakulli amali walakum amalukum. Artikan, jika mereka mendustakanmu maka katakanlah bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, ini diulang-ulang saja ya. Fakulli amali walakum amalukum. Ya, artinya bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Nah, ini juga diulang. Antum, ingat aja antum kamu. Berarti awalnya antum bari'una mimma a'malu. Ya. Baru setelah antum baru ana. Wa ana bari'um mimma ta'malun. Ya. Jadi yang pertama yang diulang-ulang, hati-hati, mirip-mirip. Fakulli amali walakum amalukum. Langsung antum ya, yang pertama antum bari'una mimma a'malu. Yang keduanya wa ana bari'um mimma ta'malun. Ya. Baik, silakan screenshot 1 2 3, lanjut. Nah, ini juga boleh di screenshot ya, pengertian toleransi 1 2 3. Ya,
berasal dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggrisnya sabar atau kelapangan dada. Kalau dalam bahasa Arab tasamu. Apa? Tasamu. Ya, artinya lembut dan mempermudah. Jadi istilah sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi ya, membedakan terhadap kelompok yang berbeda. Terus membiarkan ya, menghargai orang yang memiliki perbedaan ya dengan mayoritas dan tidak memperlakukannya dengan kekerasan atau bersikap kasar. Ya, jadi biar dia dengan perbedaannya ya, karena dia mungkin yang sedikit ya. Jadi kita tidak boleh memperlakukannya dengan kasar ya. Next. Macam-macam toleransi, silakan di screenshot 1 2 3. Ya. Macam-macam toleransi adalah intra umat beragama, artinya membiarkan ya orang Islam ya yang misalnya orang Islam ya yang satu agama satu akidah namun perbedaan tata cara ibadah, misalnya ada yang sholatnya ya takbiratul ikramnya ke telinga ya, ada yang ke dada ya, ada yang ke bahu, misalnya kayak gitu. Yang kedua, toleransi antar umat beragama ya, artinya berbeda agama ya, toleransi terhadap umat beda agama atau akidah ya. Ya misalnya saya tidak mengucapkan selamat pada perayaan agama teman saya ya. Jadi kita bukan sebenarnya ya, harus ya dilarang ya untuk mengucapkan selamat Natal, selamat Waisak dan segala macamnya, itu tidak boleh. Ya karena ucapan ya dalam Islam itu sangat penting ya. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal misalnya, itu berarti berarti kita percaya bahwa betul Tuhan itu lahir ya. Nah, itu ya kelahiran Isa Al-Masih. Lanjut yang ketiga, toleransi non beragama atau sosial. Ya, toleransi terhadap hal-hal tentang agama atau akidah. Ya, jadi tidak sesuai dengan agama ya. Misalnya seorang terlambat, kita kasih toleransi, kita maafkan. Atau misalnya pokoknya yang berhubungan dengan sosial lah ya. Kita biarkan dia, tidak kita hardik ya. Misalnya dia dengan pendapatnya kita dengarkan sampai selesai, seperti itu. Nah, ya, tugas buatlah contoh toleransi sesuai dengan pembagian masing-masing kayak yang tadi intra umat beragama ya. Misalnya satu, tidak memandang sebelah mata muslimah yang bercadar. Ya, sama-sama Islam tapi ada yang bercadar dan tidak. Nah, yang tidak ini kan sangat jarang ya, minoritas. Nah, kita tidak boleh menghardik ya, harus menghargai, mentoleransi. Dua, tidak berbuat keributan saat ada kebaktian di rumah tetangga sebelah ya. Misalnya dia beragama, buat acara agamanya ya, kita harus menghormati. Terus mendengarkan dengan sesama hingga selesai teman yang menyampaikan pendapat. Ya ini tidak ada hubungannya dengan agama. Contoh yang ketiga. Jadi tugas Anda buat 3 contoh 1 2 3 ya. Lanjut hikmah toleransi, di screenshot dulu 1 2 3 ya, mencegah perpecahan ya. Kalau rukun tentu tidak ada perpecahan. Menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati ya. Tentu kalau tidak pecah ya, rukun berarti ya. Berarti artinya kita sudah saling menghargai dan menghormati dengan kepercayaan masing-masing ya. Memelihara kerukunan ya. Jelas kalau sudah saling menghargai, menghormati jadi rukun. Mengokohkan kebersamaan ya. Jadi kebersamaan itu muncul ya. Dan yang terakhir, menciptakan rasa tanggung jawab ya. Tanggung jawab dengan agama dan ajaran masing-masing. Baik, itu saja berarti ada 2 tugasnya ya Ananda, ada hafalan dan yang terakhir membuat tugas atau contoh. Nah ya, lupa yang terakhir catatan ya. Jangan lupa yang tadi saya suruh screenshot ya, berarti ada sekitar ini 1 ya, yang catatan ya 2 3 4 ya, sama judul ya 5. Nah ini ya, jangan lupa catatannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.